Baik, 3, 2, 1, live. Baik, selamat apa sekarang ya? Selamat malam buat semua teman-teman yang sedang berada di sini. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih di saat sekarang seperti ini teman-teman kita masih banyak yang keluar rumah. Padahal Sulawesi Selatan ini sudah zona apa namanya itu? Zona merah, seperti bajunya Bang Fat. Dia pakai baju merah. Oke, nah kira-kira penyebabnya apa? Kalian juga bisa ikut komen dan nonton live kita baik di Facebook maupun di YouTube ya. Oke, nah sekarang langsung saja buat kamu yang mau komen silahkan, tapi jangan berujung sara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di sini. Wah, banyak banget yang bergabung ya. Wah, luar biasa. Selamat datang. Kita mau bahas ini teman-teman yang istilahnya yang ingin berbagi soal apa tuh? Soal kenapa kira-kira tetangga kita, teman-teman kita masih banyak yang keluar rumah. Bentar ya. Ada apa nih? Ada sesuatu di sini. Hop. Sorry. Oke. Dari sini sama di sini. Oke, nah kita ingin teman-teman ikut bersuara tentang fenomena bahwasanya Sulawesi Selatan ini sudah menjadi zona merah. Kira-kira penyebabnya apa? Kenapa teman-teman kita masih banyak yang sepertinya berleha-leha dengan status zona merah ini sendiri? Apakah karena memang bagi mereka corona ini adalah sesuatu yang tidak terlalu berbahaya atau bagaimana? Dan beberapa komentar sih dari teman-teman ada yang mengatakan ini adalah mereka sudah lebih dulu terdoktrin bahwasanya virus ini tidak akan membahayakan mereka yang masih muda. Makanya banyak tuh anak-anak muda masih berkeliaran ke sana kemari naik sepeda, bahkan ada yang balapan liar. Aduh ya Tuhan. Nah itu dia, masih banyak teman-teman kita yang ternyata tidak paham bahwasanya virus corona ini memang sangat-sangat berbahaya. Karena satu tadi, kita sudah terdoktrin bahwasanya virus ini virus yang tidak lebih hebat daripada SARS yang dulu membuat banyak angka kematian benar-benar makin tinggi, dan apalagi tuh virus HIV misalnya jantung bahkan lebih tinggi dari itu angka kematiannya. Nah, menurut beberapa teman sih ini adalah persepsi yang salah ketika corona itu baru pertama kali muncul di Indonesia. Apa tuh kira-kira? Selamat malam semuanya buat teman-teman kita yang sudah gabung. Ibu Mayang Priabudi, andalan gue. Ada juga Mas Nedi Panjaitan yang sebentar ini ada di Tanjung Balai, Sumatera. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, kembali ke masalah kenapa teman-teman masih banyak yang berkeliaran di luar setelah Sulawesi Selatan ini ditetapkan sebagai zona merah. Satu, waktu pertama kali virus ini datang, kita terlalu berleha-leha. Apalagi pemerintah kita sendiri memang sepertinya
tidak menganggap corona ini adalah sesuatu yang berbahaya. Contoh misalnya dikatakan bahwasanya virus corona ini bisa sembuh sendiri misalnya. Oh, Indonesia tidak cocok nih virus corona di Indonesia karena cuaca kita panas banget. Nah, akhirnya itu terdoktrin sama masyarakat Indonesia. Akhirnya mereka berleha-leha. Satu. Yang kemudian yang kedua, mereka belum mengenal satu pun tetangga mereka yang istilahnya ada keluarga mungkin atau apa yang kena corona, nggak ada. Tetangga jauh nggak ada. Nah, makanya mereka berleha-leha karena belum tahu bahwasanya corona ini ternyata kalau misalnya sakit ataupun kalau misalnya kena efeknya seperti ini, mereka nggak paham seperti itu. Nah, coba bandingkan sama dengan mereka yang istilahnya sudah tetangganya ataupun ada keluarganya yang positif kena corona. Otomatis dia akan benar-benar tinggal di rumah, melockdown diri mereka, mendownload apakah? Melockdown diri mereka di rumah. Mereka tidak akan mau keluar dari rumah. Kenapa? Karena mereka kenal seseorang yang sudah kena positif corona ini. Mereka tahu dari cerita keluarganya bahwasanya itu adikmu kena corona begini. Akhirnya dia nggak bisa begini. Akhirnya dia paham. Oh, ternyata corona ini benar-benar luar biasa. Gue takut. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Sementara kebanyakan kita ini kebanyakan nggak paham karena tidak ada orang dekat kita yang terkena corona itu. Jadi tidak ada tempat untuk sharing, berbagi bahwasanya corona itu bagaimana sih? Corona itu kenapa sih? Akhirnya rame-rame nih berbagai cara kita lakukan. Nyemprot sana sini, disinfektan, disemprot-semprot, bahkan sampai kena muka dan segala macamnya. Bayangin si tukang galon ini kalau ngantar galon katanya sampai 10 rumah disemprot 10 kali sampai basah bajunya. Luar biasa ya. Luar bioskop. Sangat luar biasa. Nah, ini juga buat teman-teman, utamanya buat yang sementara ini di zona-zona yang seperti di Sulawesi Selatan, zona merah. Saya juga mengingatkan buat teman-teman di khususnya di Rapang, Kabupaten Sidrap, kan di sana juga ada banyak tuh yang dirawat. Hati-hati ya. Jangan sampai kita menyepelekan corona ini. Jangan. Kenaikannya saja sangat masif. Sekarang jumlah yang positif itu luar biasa. Dan sebenarnya memang kita tidak perlu panik, tapi tidak panik bukan berarti berleha-leha. Santai kesana kemari, keluar tanpa pakai masker, keluar gara-gara hanya bosan tinggal di rumah nggak tahu mau ngapain, akhirnya keluar pergi naik motor-motor, naik sepeda, akhirnya semuanya terpancing bahwasanya ternyata nggak apa-apa, tuh banyak yang keluar dan segala macamnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, satu hal yang pasti bahwa ada juga teman-teman yang suka banget berjemur hingga jam 2 siang. Dari jam 8 sampai jam 1, jam 2 dia berjemur. Hati-hati teman-teman. Nah, karena kayaknya belum ada menurut WHO ya, belum ada penelitian yang valid menjelaskan bahwasanya virus corona itu mati ketika panas. Enggak. Belum ada penelitian yang diterbitkan oleh WHO mengenai hal itu. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan manfaat sinar matahari itu bagus banget. Ada manfaatnya. Tapi berjemurnya sampai jam 9 kalau nggak salah ya. Itu menambah daya tahan tubuh, bukan membunuh virus, enggak. Jadi jangan apa namanya ketika kamu sudah jalan-jalan berjemur kemudian lari-lari ke sana kemari nggak pakai masker dan kemudian berjemur lagi nggak apa-apa, jalan-jalan nanti berjemur lagi kok. Bukan begitu caranya teman aku. Aduh. Ingat, corona ini adalah makhluk yang luar biasa. Walaupun bentuknya seperti rambutan biji kedondong dan sama seperti biji kedondong, tapi dia nakal banget teman, nakal sekali. Seandainya corona di depanku, gue cubit gitu corona. Nakal nih. Gregetan saya sama corona sebenarnya. Tapi yang jelas saya mengingatkan buat teman-teman, kalau nggak ada keperluan yang luar biasa, jangan keluar rumah, jangan. Di rumah aja, itu nggak istilahnya bisa melindungi kalian lah ya dari corona ini. Kalau misalnya terpaksa keluar, mari gunakan masker, itu penting banget. Aduh, jangan menyepelekan corona lah ya. Halo Ibu Andi Sri, selamat datang di tempat kita.
Dan pernah nggak kalian menyadari, utamanya untuk yang sudah tua-tua nih, kalau saya kan belum terlalu tua juga sih ya, yang lahir di tahun 70-an 80-an pasti masih ingat banget dengan gentong di depan rumah mereka. Gentong bahasa Indonesianya apa lagi kalau gentong? Bempa ya. Bempa. Ya, itu dulu itu kalau misalnya kita mau ke rumahnya teman atau apa segala macam, itu ada gentong untuk cuci kaki dan cuci tangan. Dan sekarang jarang sekali kalian akan dapat gentong seperti itu. Padahal di sanalah gerakan-gerakan luar biasa yang bisa kita lakukan untuk menangkal virus corona ini. Sekarang kita nyiapin galon yang kemudian ada buka tutup untuk cuci tangan. Nah, ini baru sekarang ini kita sadar, padahal sebelum corona datang seharusnya kita sudah seperti itu. Contoh Jepang. Kenapa di Jepang itu angkanya nggak terlalu luar biasa nih corona ini? Karena Jepang sudah terbiasa hidup sehat. Di Jepang masker itu adalah style, gaya. Itu di Jepang loh. Makanya kalau misalnya kau lihat film-film Jepang sebelum corona, orang sudah banyak banget pakai masker. Masker itu adalah gaya hidup, lifestyle di Jepang. Mereka itu bergaya banget sama maskernya. Nah, itu orang Jepang. Orang Jepang juga nggak pernah salaman. Kalau mereka ketemu sama teman pasti nunduk. Arigato. Nggak pakai salaman. Nah, dan juga orang Jepang itu dari dulu selalu menjaga kebersihan. Bayangin, di setiap sekolah ada tempat cuci tangan dan segala macam, ada wastafel. Sebelum masuk belajar cuci tangan, setelah belajar cuci tangan lagi. Itu sebelum corona loh. Makanya di Jepang itu angkanya yang terkena corona itu nggak terlalu tinggi. Nah, itu di Jepang. Harusnya kita contoh tuh Jepang itu. Makanya masa ada social distancing itu sama physical distancing ini harus benar-benar diterapkan. Jangan hanya karena ada temannya dari jauh datang, misalnya baru datang umroh, teman aku dipeluk, sabar, sabar, jangan main peluk, aduh ya Tuhan. Oke, dan setelah belajar dari Jepang, kita juga harus belajar sama Taiwan. Taiwan adalah salah satu negara yang luar biasa, di mana jumlah positif corona itu nggak pernah lewat dari seribuan ya, nggak pernah lewat dari seribuan. Jadi angka positif corona di Taiwan itu hanya berkisar di angka ribuan. Padahal kalau kita lihat peta nih, Taiwan ini berbatasan dengan Cina yang dari sumbernya itu. Seharusnya kalau dia tidak tanggap ini, Taiwan akan luar biasa dampak coronanya itu. Nah, itu kalau di Taiwan seharusnya. Kenapa mereka bisa terbebas luar biasa seperti itu ya? Apa rahasia Taiwan itu? Nanti kita ceritakan ya. Halo, selamat. Pak Kadis andalan gue, Bapak Melvi Abra, Kepala Dinas Pariwisata andalan gue. Mudah-mudahan di Sumatera baik-baik aja, di Bukit Tinggi. Kapan-kapan saya bakal jalan-jalan ke Bukit Tinggi nih Om Melvi. Kalau ada waktu ya. Kalau ke Sumatera sih paling jauh saya cuma sampai Pekanbaru. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu nyebrang lagi kalau diundang ke Pekanbaru sama Ibu Mayang. Oke, kita akan bercerita kenapa Taiwan yang notabene berbatasan dengan Cina ini jumlah penderita positif coronanya cuma berkisar di angka ribuan dan tidak pernah lebih. Kira-kira kenapa? Nah, baik, saya ceritakan menurut yang saya baca. Sumbernya valid kok, tenang. Dari opini dan juga berasal dari Narasi News. Yang pertama itu adalah ketika corona ini mulai menyerang Cina, mereka sudah bertindak cepat. Nah, yang pertama adalah membatasi operasional bandara dan pelabuhan. Itu nggak ada yang bebas keluar masuk di sana. Ada karantina khusus, itu langsung loh karantina, mereka langsung karantina. Utamanya penumpang ataupun wisatawan yang berasal dari Cina ataupun warganya sendiri yang baru pulang dari Cina. Itu semuanya nggak boleh langsung masuk. Mereka harus dikarantina selama 14 hari. Nggak boleh langsung masuk. Nah, itu luar biasanya mereka. Dan kemudian mereka langsung menerapkan
physical distance ini setelah ada beberapa warganya sudah mulai terkena gejala, walaupun statusnya waktu itu masih ODP. Tapi karena banyak banget warganya, orang-orang Taiwan ini yang nyebrang ke sana, akhirnya mereka itu membatasi beberapa fasilitas publik. Akhirnya mereka benar-benar luar biasa mencatat rekor sebagai negara yang penduduk terkena corona itu cuma sedikit, padahal bertetangga dengan Cina. Luar biasa. Nah sekarang ini yang kita harapkan di Indonesia, teman-teman, bagaimana di negara kita ini corona ini juga bisa kita kendalikan, ya. Kita kendalikan coronanya dengan cara apa? Ya dengan cara di rumah saja. Itu sebenarnya memang gampang sekali nyebutnya. Kawan, mari kita cegah corona di rumah aja. Di rumah saja. Susah bagi beberapa orang. Susah bagi beberapa teman-teman yang mencari nafkah dari dagangan harian misalnya. Saya pernah cerita nih teman-teman. Itu ada yang tukang penjual putu Malang yang ada bunyi kalau Malang itu pokoknya panjang bunyinya. Kalau saya bunyiin terus nggak cukup waktunya. Pokoknya bunyinya seperti itu, panjang. Dia jualan putu Malang, Malang atau malam? Putu Malang ya. Putu Malang. Lalu kemudian dia jualannya mulai maghrib, keliling, tang. Sampai jam 11 belum ada yang beli, guys. Pembeli pertamanya adalah gua tanya, Pak, udah laku berapa kok masih banyak nih, kulihat numpuk-numpuk. Dia bilang apa? Dia bilang kau ini pembeli pertamaku. Luar biasa. Belum yang menjual bakso itu berapa yang harus pulang, nyoknyangnya yang tusuk atau apa segala macam. Itu juga pedagang-pedagang kecil seperti ini masih terus berjuang untuk mencari nafkah di tengah pandemik ini. Sementara warga itu sudah beberapa langganannya atau apanya itu sudah masuk rumah. Mereka nggak mau keluar. Akhirnya langganan mereka nggak beli. Berapa langganannya nggak beli? Oke, ada siapa nih? Paradila Putu Malam, benar Putu Malam. Dia ada pertanyaan dari teman kita di live YouTube kita. Social distancing. Oh iya, ya sih sebenarnya kalau kita ingin membuat daerah kita aman, itu memang harus dari kesadaran kita masing-masing. Kita harus benar-benar paham ini corona ini apa, bisa cari-cari referensi dan segala macamnya. Jangan langsung percaya bahwasanya wah ini ada berita begini ini padahal hoax dan segala macamnya. Pokoknya sebelum sebar-sebar berita itu cek dulu, jangan langsung tiba-tiba suka sama berita itu langsung share dan segala macamnya. Jangan. Cek dulu apakah berita ini benar apa tidak. Jangan langsung asal share. Contoh kemarin itu baru-baru ada yang lagi ribut bahwasanya Menteri Agama itu membolehkan adanya takbiran, adanya sholat tarawih dan segala macam. Itu ada video yang beredar konon dari Menteri Agama yang mengatakan bahwasanya tarawih nanti boleh, lebaran nanti boleh dan segala macamnya. Nah setelah saya cek teman-teman itu memang benar pernyataan dari Menteri Agama. Tapi ternyata itu adalah video lama sebelum corona ini lagi bergelut-gelut di Indonesia. Nah jadi itu video lama ya, udah lama videonya. Jadi kemudian di-share lagi sama orang yang tidak bertanggung jawab, dipotong sana sini, baru kemudian di-share ke media sosial. Jadi jangan langsung percaya ya teman-teman ya. Oke, baik. Ada lagi? Siapa lagi nih? Iswan. Baik. Gimana cara mencegah? Masker ya. Oke. Ini si Iswan katanya pengen sih pakai masker, tapi kan katanya dulu dulu konon masker kain itu tidak efektif menangkal virus dan bakteri. Kenapa tiba-tiba sekarang ini ada lagi informasi baru bahwasanya efektif pakai masker kain? Bingung katanya. Jadi menurut si Suwan ini pemerintah kita membingungkan. Oh jangan, tetaplah
yakin sama pemerintah. Jangan nyerempet-nyerempet ke sana, nggak boleh. Ya, kita tetap ke corona dulu, nggak usah nyerempet-nyerempet pemerintah habis uang dan sampai jangan. Kita nggak ke sana. Kita fokus sama bagaimana kita mencegah corona ini mulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya mau keluar, sebenarnya setiap rumah itu harus menyiapkan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Sama seperti yang saya bilang bahwasanya dulu di zaman dahulu kala, zaman nenek-nenek kita dulu, di setiap rumah, khususnya orang Bugis juga orang Jawa juga kayaknya ada seperti itu. Di orang Bugis itu namanya bempa. Bempa itu adalah tempat wadah air yang terbuat dari tanah liat yang biasanya ada di depan mana ya? Tangga ya, di tangga. Kalau misalnya dia punya rumah panggung, ada tangganya. Ada panggung, ada rumah tangganya. Nah, di situ sebelum naik ke rumah cuci tangan, cuci kaki dulu, baru kemudian naik ke rumah. Nah, itu dulu dan kemudian tergerus oleh zaman dan akhirnya bempa ini hilang entah kemana, atau gumbang. Bempa, gumbang, kalau di Minangkabau. Kalau di Bukit Tinggi kata Om Melvi namanya gentong. Ya, itu dulu ada di depan rumah kita. Nah, sekarang ini di zaman-zaman modern yang seperti sekarang ini, zaman milenial, itu sudah nggak ada lagi, nggak ada. Kalaupun ada, banget terpencil di area perkampungan, di daerah-daerah pelosok, itu baru ada yang seperti itu. Kalaupun di tempat-tempat area perkotaan paling ada di belakang rumah, nyimpennya bukan di depan rumah lagi. Kenapa? Konon katanya kurang cantik kelihatan. Padahal jangan lihat cantiknya, manfaatnya. Nah, sekarang ini kalian harus bisa mulai lagi kembali ke sana, mengembalikan aura gentong di depan rumah. Sekarang yang ganti gentong apa? Itu galon. Galon itu sekarang sama tempat cuci tangan. Padahal dulu kan pakai gentong aja cukup. Nah, makanya perkembangan zaman ini memang membuat kita semakin kehilangan jati diri bangsa. Syaelah, jati diri bangsa. Hai, selamat datang Om Ricky, juga sudah gabung sama kita. Para Dila, terima kasih banyak sudah gabung di live Facebook kita. Dan juga buat teman-teman yang nonton di live YouTube kita, ada di live Facebook juga, like Instagram. Terima kasih sudah bersama kami. Kapan-kapan kita bisa balik ketemu lagi dan berbicara masalah corona ini. Ingat ya teman-teman, corona ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Jangan terlalu gegabah dengan keluar tanpa masker. Selalu bawa hand sanitizer. Kalau nggak ada, sabun juga nggak masalah ya, sabun. Kalau misalnya pasti dapat sumur atau tempat air mengalir, cuci tangan lagi sesering mungkin. Ya, kalau misalnya beberapa 10-15 menit singgah lagi, cuci tangan lagi. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Pakailah masker saat keluar. Kalau nggak penting banget jangan keluar. Itu intinya ya. Terima kasih sudah bersama kami. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.